Selamat datang di video ini. Buat teman-teman yang udah ketarik ke sini, ini tuh bukan kebetulan karena emang semesta tuh ingin menyampaikan pesan ke kamu melalui readingan aku. Jadi ini udah pas banget buat kamu. Oke. So, di kesempatan ini aku akan reading mengenai situasi umum di bulan November tahun 2025, di mana kita akan bahas tentang hal-hal umum yang kemungkinan terjadi ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, situasi umum kalian ya di bulan November ini. Oke, The Hangman. Lagi banyak kebingungan atau rasa ragu ya biasanya tuh. Oke. Tapi ini juga sorry teman-teman, aku masih agak batuk gitu. Tapi ini tuh gini, kayak kamu tuh mungkin sedang di fase terjebak atau menggantung gitu ya, baik dalam hal pekerjaan, hubungan, atau mungkin rencana hidup. Seolah kayak semua usaha yang kamu lakukan tuh belum menunjukkan hasil yang jelas gitu. Dan dari kartu ini tuh menunjukkan bahwa semesta sedang meminta kamu untuk berhenti sejenak, meninjau kembali cara pandang kamu terhadap sesuatu. Bukan berarti gagal sih, tapi kamu tuh kayak sedang diminta untuk melihat dari sudut pandang baru. Kadang yang perlu diubah tuh bukan situasinya ya, melainkan cara pandang kamu dalam memahaminya. Ya. Jadi bisa juga sih menandakan masa penundaan sementara agar kamu mendapatkan pencerahan batin sebelum mengambil langkah berikutnya gitu. Tapi di sini ada Three of Wands ya. Kartu ini tuh kayak mulai meluaskan pandangan ya teman-teman, dan membuka diri terhadap peluang baru. Biasanya kayak gitu. Mungkin setelah merenung, memahami kayak pelajaran ya dari masa jeda yang tadi ada The Hangman kan, dan Angel. Ini saatnya kamu tuh bergerak kembali dengan visi yang lebih matang. Kartu ini tuh menandakan keberhasilan menanti kamu, asalkan kamu tuh berani keluar dari zona nyaman dan percaya pada arah yang sudah kamu pilih. Jadi jangan takut untuk menunggu, tapi jangan juga diam terlalu lama, karena saat kamu sudah memahami maknanya, lepaskan tali yang menahan kamu dan melangkahlah menuju cakrawala baru teman-teman. Ya, jadi mungkin kamu emang lagi terjebak pada sebuah keadaan, kamu perlu waktu jeda dan introspeksi, ya. Dan di sini mungkin juga kamu perlu merencanakan langkah baru, ekspansi, atau mungkin percaya pada arah hidup kamu ya. So, di sini Aquarius, heningkan dulu pikiran kamu, lalu bertindak dengan pandangan yang lebih luas. Oke. Peluang besar menanti di depan. Oke. So guys, kita lihat. Sebentar. Teman-teman jangan skip video aku ya, kita rasakan energinya. Kalau yang aku lihat sih di sini tuh sebenarnya ada potensi untuk kemunculan proyek ya, kolaborasi, atau mungkin tawaran kerja yang memberikan rasa semangat dan kepuasan batin buat kamu. Bukan hanya tentang uang aja sih, tapi juga tentang makna dan perasaan tulus saat melakukan pekerjaan. Kartu ini juga menandakan bahwa hubungan di lingkungan kerja tuh mulai membaik ya. Ada suasana lebih hangat, terbuka, dan saling menghargai gitu. Jadi mungkin di sini tuh ada waktu di mana intuisi dan emosi positif kamu tuh menjadi kekuatan utama dalam menjalankan pekerjaan. Ya.
So aku sih ada ide baru sih ya, atau kamu perlu ide baru juga. Jangan takut terlihat berbeda. Justru kalau kamu memiliki kreativitas spontan, itu bisa membuka peluang baru ya. Jadi mungkin ada saran dari semesta sih untuk tidak terlalu serius menekan diri sendiri. Nikmati prosesnya dengan hati yang ringan dan belajarlah hal baru, dan tetap berkomunikasi dengan empati. Kadang solusi terbaik tuh dalam pekerjaan datang dari sikap rendah hati dan rasa ingin tahu ya. So, jadi gunakan hati kamu saat bekerja, bukan hanya dengan logika aja. Coba buka diri kamu pada inspirasi yang datang tiba-tiba, atau mungkin ide kecil yang bisa menjadi pintu menuju keberhasilan besar ya teman-teman. Oke. Jadi saat kamu bekerja dengan cinta dan niat tulus, semesta tuh akan memancarkan energi dukungan yang sama kepada kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. So, bulan ini kayaknya kamu sedang diajarkan untuk mengatur uang dengan lebih disiplin dan terencana. Jadi hindarin keputusan finansial yang tergesa-gesa ya teman-teman. Fokus pada kestabilan dan nilai jangka panjang. Karena dengan kartu ini ya, ada hasil kerja keras kamu yang mulai terlihat. Ada potensi kenaikan pendapatan, rezeki tentang keluarga kamu, atau bisa juga ini tuh tentang keuntungan dari usaha yang kamu bangun perlahan. Intinya semakin kamu tertib, disiplin dan sabar, semakin kuat pondasi finansial kamu. Uang kamu tuh mungkin tumbuhnya tuh pelan ya, tapi pasti. Dan kali ini pertumbuhan itu nyata dan stabil gitu. Oke, kita buat lagi untuk kamu yang single ya. Untuk kamu yang single. Untuk teman-teman yang single di bulan November ini. Kalau untuk yang single ya di sini, kalau yang aku lihat dari kartu 2 ini, kamu tuh seperti kartu ini teman-teman. Ya. Bulan ini tuh kayak kamu sedang belajar untuk mengenal cinta dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu ya, kalau yang aku rasa. Mungkin lewat perhatian kecil, atau mungkin adanya komunikasi yang ringan dengan seseorang, dan atau mungkin ada rasa penasaran terhadap seseorang ya. And then mungkin dari kartu yang keluar ini menandakan awal yang manis, tapi masih butuh waktu juga untuk usaha untuk berkembang. So, tapi di sini aku lihat juga semesta tuh ingin mengingatkan agar kamu tetap sabar dan percaya diri nih ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru ingin diperhatikan, karena energi cinta kamu tuh sedang tumbuh secara alami. Kekuatan kamu tuh ada pada ketulusan dan pengendalian diri gitu. Jadi cinta yang kuat tuh lahir dari kesabaran, bukan keinginan untuk segera dimilikin ya. Oke, kita lihat lagi untuk kamu yang berpacaran ya teman-teman. Ada Eight of Swords dan juga Eight of Wands ya, dan juga Ace of Swords. So guys, kalau yang aku rasa di sini untuk yang berpacaran, hubungan kamu dan pasangan bulan ini tuh kayak bergerak cepat dan penuh komunikasi ya. Banyak hal yang mulai terbuka. Ya, mungkin ada pembicaraan serius atau keputusan penting yang akan diambil bareng ya. Mungkin atau mungkin ada pergerakan energi yang cepat nih. Kalau dari kartunya ini berupa kabar baik. Bisa juga rencana masa depan atau kejelasan setelah masa diem. Ya, mungkin ada situasi atau fase ini ya. Dan di sini tentang kejujuran dan kejelasan pikiran.
Mungkin kalian berdua tuh mulai membicarakan atau berbicara lebih terbuka tentang arah hubungan ini ya, dan apa yang ingin diperjuangkan, dan mungkin apa yang harus diperbaikin kayak gitu. Kejujuran itu adalah kunci. Jadi sekali kalian berbicara dari hati, arah hubungan ini tuh akan jadi lebih jelas dan lebih kuat ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang sudah menikah. Untuk teman-teman yang sudah menikah, kalau dari kartu ini ya teman-teman, mungkin rumah tangga kalian Aquarius ya, entah kamu pasangannya sama siapa, tapi ini kuat banget sih sama Taurus, sama Capricorn, sama Virgo ya, ini kuat banget. Tapi kalau pasangan kamu zodiaknya bukan ini ya, disesuaikan saja ya. Oke ya, ada rumah tangga mungkin berada dalam fase fokus ya bulan ini. Mungkin fokus membangun kestabilan ya, ada kartu ini soalnya. Mungkin kalian berdua tuh sedang bekerja keras memperbaiki hubungan, berusaha lebih tekun, dan mungkin belajar memahami satu sama lain melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata aja gitu. Aku juga ada energi menjaga, mempertahankan, dan mungkin sedikit takut kehilangan ya. Bisa jadi salah satu pihak tuh merasa perlu mempertahankan kendali atau lebih berhati-hati dalam membuka diri. Namun kartu ini tuh jelas banget sih, menjaga keseimbangan antara rasa aman dan keterbukaan. Oke, jadi cinta yang matang tuh bukan tentang siapa yang paling kuat ya dalam bertahan, tapi siapa yang mau terus memperjuangkan, kayak gitu ya teman-teman Aquarius. Oke guys, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini untuk bulan November. Semoga readingan ini bisa bermanfaat, bisa jadi referensi teman-teman Aquarius. So jangan lupa untuk tinggalkan energi positif kalian di kolom komentar ya, kalau emang kalian resonate. Dan buat teman-teman yang ingin personal reading, bisa langsung hubungin aku via WhatsApp yang ada di video ini atau di deskripsi box. So guys, semoga keberuntungan selalu berpihak ke kamu ya.